ya, pertama masuk. Ketika nanti agregator terus itu pakai, ya sudah, saya harus menggantikannya. Jadi gaji saya dipotong dari gaji pokok saya. Pada hari ini kita kedatangan tamu yaitu Kak Yublina. Beliau ini merupakan Ketua Federasi Serikat Buruh Kalimantan Barat. Nah, bagaimana profil beliau saat ini, kita bisa kenalan langsung bagaimana kakak ini memperjuangkan hak-hak buruh di Kalimantan Barat untuk menginisiasi serikat-serikat yang ada di Kalimantan Barat. Nah, kepada Kak Yublina, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yublina Yuliana Armatan. Saya merupakan Ketua Federasi Serikat Buruh Pebusat Kalimantan Barat, di mana kami di sini berjuang untuk mendapatkan hak-hak buruh atau pekerja yang selama ini tidak diberikan oleh pihak perusahaan. Karena kita mengetahui banyak sekali hak asasi yang tidak didapatkan oleh pekerja atau buruh itu sendiri. Hak-hak yang tidak didapatkan buruh tadi seperti apa, Kak? Misalnya ketika mereka mendapatkan suatu kecelakaan kerja, di sini mereka tidak mendapatkan jaminan sosial, kemudian ada juga yang ketika berhenti dari pekerjaannya tidak mendapatkan pesangon, kemudian juga sudah masuk usia pensiunnya juga mereka tidak mendapatkan haknya seperti itu. Kalau untuk pensiun sendiri, untuk usia saat ini yang ditentukan perusahaan itu umur berapa biasanya, Kak? Dia di setiap perusahaan itu berbeda-beda, tergantung dengan peraturan perusahaannya. Jadi seperti itu. Berarti itu sudah tertuang di dalam peraturannya di PKB-nya ya, seperti itu ya. Atau ada ketentuan sendiri? Dia ada ketentuan sendiri yang sudah ditentukan oleh pihak perusahaannya. Berarti itu memang sudah dari Indonesia. Iya, karena jadi setiap perusahaan itu berbeda-beda. Nah, ada atau tidak karyawan-karyawannya yang sampai saat ini dengan usia tertentu yang belum mendapatkan BPJS setelah sekian lama bekerja? Oh, ada di berbagai perusahaan ada. Bahkan mereka tidak mempunyai status kerja yang jelas, walaupun mereka bekerja sebagai pekerja yang sudah lama, namun mereka tidak mendapatkan status kerja yang jelas, di mana masa kerja mereka biasanya sudah di atas 3 tahun, tetapi masih saja disebut sebagai harian lepas. Belum sampai ke KHT? Belum. Nah, jadi mereka di sini karena mereka adalah harian lepas, maka mereka tidak mendapatkan hak-haknya. Nah, hak-haknya itu seperti misalnya mereka tidak ada jaminan sosial, kemudian ketika mereka berhenti tidak mendapatkan pesangon, ketika mereka hari raya tidak mendapatkan THR. Nah, jadi itu yang biasa dilakukan oleh pihak perusahaan. Nah, kalau misalkan tadi tidak ada BPJS dan jaminan sosial lainnya, terjadi satu kecelakaan di jam kerja, itu bagaimana prosesnya, Kak? Nah, itu biasa dia tanggung sendiri sama pekerja itu sendiri. Jadi ketika mereka mengalami kecelakaan kerja atau ketika mereka sakit, ya mereka biaya dengan biaya diri sendiri. Walaupun mereka udah bekerja di atas 3 tahun, iya, tetap sama begitu? Iya. Dari serikat, hal-hal yang mendesak apa yang dihadapi buruh, terutama buruh perempuan? Kalau terkait dengan pekerja perempuan, itu biasanya perempuan lebih disamakan pekerjaannya, beban beratnya sama dengan yang laki-laki. Jadi seperti itu. Kemudian perempuan ini kan kita mengetahui banyakkan pekerja yang dilakukan oleh perempuan ini kan biasanya seperti perawatan, pemupukan, kemudian adanya pemotrodol. Nah, jadi hal-hal seperti itu. Harapannya sih supaya perempuan hak perempuan ini lebih diperhatikan lagi, terutama bagi pekerja-pekerja yang berhadapan dengan bahan kimia. Kalau untuk fasilitas mereka dalam bekerja, terutama untuk perempuan, untuk mandi, cuci, dan segala macam setelah melakukan aktivitas itu
perusahaan-perusahaan yang kakak ketahui, apakah itu sudah layak? Oh, kalau untuk dikatakan fasilitas untuk setelah kita melakukan pekerjaan bahan kimia itu ya, nah itu sih kebanyakan dari pihak perusahaan hanya formalitas saja menyediakan hal itu. Kebanyakan yang kita ketahui di sini, kebanyakan ibu-ibu setelah melakukan pekerjaannya kadang ada yang bawa pulang langsung pakaiannya, kemudian alat kerjanya. Ada juga ketika ketemu dengan anak-anak kali atau anak-anak parit, paling mereka bersihkannya di situ. Jadi seperti itu. Itu tinggal nyebur aja di situ ya, Iya. mandi tinggal Iya. bersihin. Iya, ada juga perusahaan yang sudah menyediakan rumah bilas, tetapi kadang tidak ada sabunnya, tidak ada airnya. Ada juga airnya, kadang airnya hanya air yang tidak dari keran, jadi air yang sudah tergenang di dalam tong. Ya. Jadi ya siapa saja mandi, akhirnya racun yang tadi bekas Menumpuk teman, lagi di situ. jadi kan menumpuk lagi. Kemudian sabun yang digunakan itu juga kadang kebanyakan pakai sabun batangan, jadi seperti itu. Berarti fasilitas yang disediakan itu hanya bentuk formalitas Formalitas saja. saja ketika ada misalnya ada kunjungan pengawas tenaga kerja atau bisa ada sertifikasi ISO atau RSM, mungkin mereka bisa menunjukkan, oh ini loh kami sudah ada rumah bilas. Nah, Kami tapi sudah kan, memenuhi standar gitu ya. tapi kenyataannya rumah bilasnya seperti itu. Tidak sesuai standarnya Iya, dan fungsinya. Iya. Kalau untuk ini kayak ibu-ibu hamil misalnya, apakah dia dipindahkan bekerja atau dikasih cuti atau bagaimana? Kalau untuk ibu-ibu yang hamil, biasanya yang kami ketahui itu banyak sih pekerja-pekerja ibu pada saat hamil itu ya tidak dipindahkan ke pekerjaan yang lebih ringan. Kemudian ketika mereka sudah melahirkan juga seperti itu ya, tergantung teman-teman juga mengadvokasikan mengadvokasinya kepada pihak perusahaan. Nah, sebelum adanya serikat dan sesudah, apa sih perbedaan yang sudah nyata yang kita lihat, bagaimana hak buruh perempuan ini bisa dipenuhi oleh perusahaan? Sebelum adanya serikat, perempuan banyak kali ketika mereka sudah melahirkan ya sudah berhenti bekerja kan, karena mereka di sisi lain kan memikirkan siapa sih yang jaga anaknya, kemudian hak cutinya juga tidak diberikan. Nah, jadi ketika ada masuknya serikat, akhirnya hal itu diadvokasikan oleh teman-teman dari teman-teman serikat bersama federasi. Jadi untuk saat ini, jadi teman-teman itu khusus untuk yang harian tetap ya, itu mendapatkan hak cuti. Kemudian ketika nanti dia sudah masuk kerja, apabila dia sudah dalam masa menyusui, itu bisa kita larikan minta ke pekerjaan yang lebih ringan. Nah, untuk ibu-ibu menyusui ini tadi ada nggak tempat laktasi khusus gitu? Kalau untuk tempat laktasi sepertinya tidak ada. Tidak ada ya. Tidak. Jadi untuk saat ini di perusahaan-perusahaan itu belum ada. Belum ada yang saya dapatkan di perusahaan-perusahaan yang di bawah saya, Federasi Tenaga Kerja, belum ada yang mempunyai ruangan laktasi. Jadi seperti itu. Jadi ketika ibu-ibunya mau menyusui anak, mereka pulang. Gitu. Nah, pulang. Jadi seperti itu. Tapi kalau untuk ini kayak tempat penitipan anak, bagaimana ada? Kalau untuk tempat penitipan ada yang punya penitipan anak, ada juga perusahaan yang tidak punya penitipan anak. Untuk usia berapa biasa anak-anak? Kalau untuk penitipan anak itu biasanya usianya karena minimal satu pengasuh itu kan biasa 5 orang. Ya. 5 orang. Nah kadang nanti usia yang sudah bisa dititipkan ke TPA itu minimalnya sudah 1 tahun. Sudah 1 tahun. Sudah umur 1 tahun. Berarti kalaupun dia masih nyusu paling pakai susu botol. Pakai ASI botol gitu. Ya. Ya. Bagaimana sih Kak standar K3 kalau di perusahaan-perusahaan ini? Kalau untuk K3 yang saya ketahui itu banyak sekali pelanggaran yang terjadi dari K3. Jadi kalau untuk K3 di setiap perusahaan itu masih sangat jauh, tidak diterapkan oleh pihak perusahaan. Ada beberapa perusahaan yang sudah menyediakan saya kayak APD gitu ya, kayak pemeriksaan kesehatan, tetapi APD tidak standar. Kemudian ketika pemeriksaan kesehatan hasilnya tidak pernah diberitahukan kepada pekerja, sehingga pekerja tidak tahu apa yang terjadi dengan mereka. Seperti itu. Ada beberapa yang memenuhi, ada juga yang tidak memenuhi
anak ketiganya. Nah, kalau standar itu sendiri untuk pemeriksaan kesehatan itu secara berkala itu berapa bulan sekali sih Kak? Dia seharusnya dalam 1 tahun 2 kali. Iya, jadi 6 bulan sekali. Apa-apa biasanya Kak yang pada umumnya yang harus diperiksa? Biasa yang diperiksa itu mata, kemudian pernafasan, kemudian tensi kita, kemudian itu aja sih sebenarnya, penciuman kita gitu kan, penciuman kita. Jadi seperti itu. Nah, seharusnya kan kalau memang ada yang pemeriksaan, seharusnya kan kita ambil sampel darah kah, entah sampel rambut kah. Jadi seharusnya seperti itu. Cuma kita pernah menanyakan kepada pihak perusahaan, katanya kalau satu sampel aja mahal. Nah, jadi perusahaan itu hanya formalitas. Ketika ditanya ada tim audit atau misalnya ada tim sertifikasi, oh sudah ada lah kami melakukan pemeriksaan. Ya itu tadi pemeriksaannya lewat Tensi, kemudian cek gula darah mungkin kan? Itu nggak pernah ya? Nggak pernah, seharusnya. Berarti ambil darah gitu nggak pernah? Nggak pernah, seharusnya. Apalagi mau diuji di lab gitu ya, nggak pernah. Iya, karena itu terkait dengan biaya. Jadi itu alasan dari perusahaan. Tapi kalaupun biaya kan itu seharusnya sudah menjadi tanggung jawab mereka ya. Betul. Itu dari segi kesehatan. Nah, untuk tadi dari APD-nya yang lengkap misalnya di salah satu divisi ya kalau kerjaan itu biasanya. Dia biasanya divisi. Ya. Itu misalnya ini untuk pemanen standarnya seperti apa? Kalau pemanen itu kan sebenarnya harus ada berupa sepatu, kemudian ada helm atau kaca, helm atau yang pakai kaca, tapi kacanya tidak boleh yang berembun seharusnya. Nah, jadi seperti itu dia. Jadi masih harus ada udara yang keluar ya, masuk gitu ya. Kalau misalnya kaca yang diberikan itu ketika mereka memakainya, menggunakannya, ketika mereka bernapas lalu mengembunkan, otomatis tidak terlalu kelihatan itu buah-buah yang di atas. Jadi menghalangi pandangan mereka. Jadi seperti itu. Berarti ada helm-helm khusus untuk si pemanennya. Iya. Kalau alat-alat untuk mereka bekerja bagaimana? Kalau untuk alat-alat pekerja ini seharusnya alat kerja yang dipakai oleh pemanen yang dipakai oleh pemanen itu seharusnya inventaris. Tetapi kebanyakan pihak perusahaan ini dia harus potong gaji. Potong gaji, jadi per bulannya harus ada potongan-potongan kayak gitu ya? Ya misalnya nih pertama masuk saya diberikan alat inventaris atau dodos atau egrek. Nah, ketika itu pertama masuk. Ketika nanti egrek atau dodos itu patah, ya sudah saya harus menggantikannya. Jadi gaji saya dipotong dari gaji pokok saya. Termasuk kayak Arko misalnya ya? Iya. Arko juga seperti itu, dipotong dari gaji hasil kerjanya. Nah, untuk pada saat ini masih ditemukan nggak kayak anak-anak atau ibu-ibu membantu suaminya dalam proses pemanenan? Oh banyak. Masih banyak. Bahkan karena kan kalau kita lihat ada ibu-ibu yang dimana dia harus membawa anaknya ketika bekerja membantu suaminya, karena itu tadi tidak adanya TPA. Adapun TPA itu misalnya hanya ada di sentral, sementara di divisi-divisi tidak ada. Sementara jangkauan dari divisi untuk menuju ke sentralnya kan cukup jauh. Betul. Jadi seperti itu. Jadi mereka terpaksa harus membawakan anak-anak di lapangan. Seharusnya per divisi itu disediakanlah tempat. Iya. Tempat penitipan anak. Jadi tadi ada walaupun ada tidak sesuai fungsinya. Iya, betul. Nah, untuk upahnya sendiri itu kalau ibu-ibu yang ikut atau anak-anak itu bagaimana Kak? Kalau misalnya untuk ibu-ibu yang mengikut suaminya panen itu kan biasa ibu-ibu ada yang mengeluarkan buah juga bantu suami, ada juga yang mengikuti brondol. Nah, itu tidak mendapatkan upah dari pihak perusahaan. Ya, upahnya sudah terhitung dari suaminya itu sendiri. Dari suaminya ya? Iya, dari suami sendiri. Nah, menurut ini tadi kita kan pembahasannya di K3 itu Kak, itu sesuai tidak dengan standar yang ada Kak? Enggak lah. Ya. Kalau dikatakan standar, enggak ada perusahaan yang standar. Termasuk pelanggaran lah itu. Ya, pasti. Itu tetap pelanggaran. Apalagi anak-anak itu termasuk ke eksploitasi lah. Iya. Karena kan tidak boleh membawa anak-anak ke lapangan.
Cuman mau bagaimana lagi? Karena Kalau misalnya suaminya pemanen, kemudian istrinya hanya membantu pekerjaan suami, dia harus menyewakan atau menitipkan anaknya dengan orang, otomatis kan harus mengeluarkan biaya lagi. berarti kan pertanyaannya, kalau mereka sampai harus ikut istri atau anaknya itu, berarti ada targetan tertentu untuk Ada, kerja itu. iya ada. Supaya target yang diberikan oleh pihak perusahaan. Jadi supaya mencukupi target, jadi suaminya hanya jadi tukang buah nih. Ya. Nah nanti istrinya yang membantu supaya lebih cepat lagi target mereka terpenuhi. Kalau cuman hanya suaminya, mana dia harus mendodos buah, mana dia harus Ngumpulin lagi ya. mengeluarkan buah, kemana dia harus mengutip brondol. Jadi kan otomatis target yang diberikan pada hari itu ya tidak tercapai dong. Jadi seperti itu. Jadi waktunya akan lebih lama, lebih tersita ya kalau dia Iya. kerja sendiri. Iya. Dari serikat ada nggak upaya Kak, untuk membicarakan hal-hal yang seperti yang dialami ibu-ibu yang bantu suaminya? Ada. Waktu itu kita pernah pertemuan dengan pihak perusahaan untuk supaya ibu-ibu yang mengutip brondol ini dia upahnya tersendiri, tidak dipotong dari gaji suami. Nah, tapi dari pihak perusahaan mengatakan, oh betul, dia memang gaji sendiri. Tetapi yang kenyataan kita lihat di slip gaji, ya enggak. Nggak ada. Enggak, memang perusahaan menyediakan sekian persen. Nanti sekian persen diambil dari suami, sama saja toh. Bahkan mungkin perusahaan ini nggak punya datanya tuh, siapa-siapa sih yang bekerja gitu, yang di luar suaminya ini kan. Oh enggak. Tentunya kan banyak itu kan, Iya. harusnya mereka punya datanya siapa-siapa yang bekerja di perusahaan itu. Maksudnya data apa ini? Ya begini, misalkan suami nih bawa istrinya, berarti kan istrinya ini kan dia punya nama dong. Iya, Ya iya. pasti udah ada masuk ke database mereka. Oh, iya. Gitu. Yang ada nama tuh hanya suaminya, karena yang pekerja di sini adalah suaminya. Walaupun faktanya pekerjaan mereka sama beratnya ya kan. Iya, betul. Nah, yang dikhawatirkan kita kan ketika misalnya terjadi kecelakaan kerja nih, kita pernah menyampaikan kepada pihak perusahaan, ini yang membantu nih istri, Betul. kemudian ada anak. Ketika terjadi sesuatu dengan istri dan anak, siapa yang bertanggung jawab? Otomatis kita minta ke pihak perusahaan dong. Kenapa mereka tidak menegurkan? Kemudian kenapa mereka tidak mendaftarkan atau merekrut pemungut brondol sendiri? Jadi seperti itu. Nah, jadi resikonya Jadi mereka kita punya limpahkan ke hak perusahaan. tersendiri dan kayak tadi itu jaminan sosial segala macam mereka juga harusnya punya. Seharusnya. Ada di buruh perkebunan kelapa sawit, bagaimana strategi serikat buruh dalam menangani situasi ini kan? Mungkin strategi yang diterapkan oleh teman-teman serikat itu bisa saja melalui advokasi masalah, kemudian melalui pelatihan, kemudian terkait dengan pendidikan, jadi seperti itu. Karena jika tidak dilakukan penelitian atau pelatihan atau pendidikan, jadi teman-teman tidak tahu bagaimana cara untuk melakukan advokasi ketika terjadi masalah. Berarti itu ada pelatihan khusus itu secara berkala ya kepada dari serikat maupun kepada buruh-buruhnya. Iya. Apa saja langkah yang sudah dilakukan untuk memperjuangkan hak buruh, misalnya melalui Perda Perlindungan Buruh Sawit? Untuk saat ini kita sedang berusaha, sedang melakukan membuat draft perlindungan buruh sawit. Kemudian ada juga yang sudah menyerahkan naskah perlindungan sawit itu sendiri. Itu pengajuannya di mana Kak? Kalau untuk pengajuan itu kita ke kabupaten. Berarti di setiap kabupatennya ya Kak? Iya, wilayah kerja. karena setiap kabupaten dan wilayah kerja itu kan berbeda-beda tuh perlakuannya. Nah, jadi seperti itu. Apakah solidaritas antar buruh se-Kalimantan Barat ini udah solid antara buruh perempuan dengan buruh laki-lakinya untuk menghadapi situasi-situasi yang terjadi di perkebunan kelapa sawit? Kalau untuk katakan solid, masih kebanyakan itu untuk kaum perempuan
masih kurang. Masih Karena kurang. mereka mungkin memikirkan, aduh nanti efeknya apa ya, kemudian tidak ada rasa keberanian, jadi seperti itu. Jadi perlu ekstra lah untuk mengedukasi Guru guru-gurunya, perempuannya, guru iya. karena Kita harus lebih proaktif. proaktif memberikan mereka masukan-masukan lah. Jadi perjuangan kita diperlukan juga loh yang bagi ibu-ibu, jadi Ya. seperti itu. Suara perempuan ini sangat dibutuhkan lah Iya. untuk bersuara. Iya. Harapan terbesar kakak untuk guru ke Kalimantan Barat nanti bagaimana kak? Ya harapannya sih supaya ada perubahan. Kemudian segala hak-hak lebih diperhatikan lagi, lebih diberikan lagi kepada para pekerja-pekerjanya, jadi seperti itu. Ya sejahtera lah istilahnya, jadi upah yang layak, kemudian adanya kejelasan kontrak kerja, kemudian status kerja yang jelas, jadi ya upah yang adil, jadi seperti itu. Berarti lebih baik lah dari peraturan yang ada ya. Iya, jadi seperti itu. Baik kak, terima kasih dan terima kasih juga sama teman-teman semua yang menonton sampai selesai perbincangan kita hari ini. Terima kasih kepada Kak Ivrina atas semua masukan yang telah diberikan kepada kita semua dan ilmu-ilmu pengetahuan yang semoga nanti juga bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari maupun kita berbagi juga dengan kawan-kawan yang bekerja di kebun kelapa sawit.